Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan tentang profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sari Azizah dan rekan saya Winanda Prameswari. Konsep dasar profil pelajar Pancasila yaitu mandat dari Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang penetapan profil pelajar Pancasila. Yang melatar belakangi dibentuknya profil pelajar Pancasila ini yaitu pendidikan karakter yang mulai terkikis oleh waktu dan semakin terlupakan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 elemen. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Elemen pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mempunyai elemen kunci yaitu keimanan dan spiritual. Penting untuk diterapkan, hal ini dikarenakan keduanya dapat dijadikan pegangan dan tempat manusia bersandar. Melalui muatan agama pada pendidikan karakter akan membentuk manusia yang berada pada fitrahnya sebagai hamba Allah. Contoh implementasi elemen ini yaitu berdoa sebelum dan setelah belajar, menjaga kebersihan, dan merawat lingkungan sekitar sebagai bentuk mencintai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta berkata dan berbuat baik sesuai ajaran agama. Elemen kedua, berkebinekaan global, didasari oleh semboyan negara kita Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Wujud nyatanya yaitu kemampuan peserta didik di dalam mencintai perbedaan, budaya, agama, suku, ras, warna kulit, merupakan bentuk dari perbedaan yang harus dicintai oleh peserta didik. Keberadaan sikap toleransi sangat diperlukan di dalam kehidupan baik keluarga, bermasyarakat, maupun bernegara, bahkan dalam berinteraksi di dalam komunitas global. Dan keberadaan dari toleransi sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Contoh implementasi elemen ini yaitu mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda, menggali cara komunikasi yang efektif dengan teman dari suku yang berbeda, serta mengumpulkan informasi terkait ragam budaya sebagai bekal untuk membangun relasi yang baik dengan sesama. Elemen ketiga, gotong royong. Di dalam gotong royong, menumbuhkan sikap peduli terhadap satu sama lainnya. Sikap saling berbagi juga penting untuk mensukseskan gotong royong. Nilai gotong royong mengajarkan peserta didik untuk berempati terhadap manusia yang lainnya. Penerapan nilai gotong royong sejak dini akan menjadikan pembiasaan bagi peserta didik di dalam kehidupan sehari-harinya, di lingkungan tempat tinggalnya, bahkan di lingkungan tempat kerjanya nanti. Contoh implementasi elemen ini yaitu mengajak peserta didik untuk berkolaborasi dengan orang lain, menanamkan kepedulian pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, serta terbuka untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, atau sumber daya lain yang memungkinkan. Elemen keempat yaitu mandiri. Mandiri merupakan kesadaran diri sendiri terhadap tanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Peserta didik yang menerapkan kemandirian yaitu selalu sadar terhadap dirinya sendiri, sadar akan kebutuhan dan kekurangannya, sadar terhadap situasi atau keadaan yang dihadapi. Peserta didik juga memiliki kemampuan regulasi diri yang terwujud dalam kemampuan membatasi diri terhadap hal yang disukainya. Contoh implementasi elemen mandiri yaitu membimbing peserta didik untuk mengenali kualitas dan minat diri, menumbuhkan rasa percaya diri, serta bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya. Elemen kelima, kreatif. Kreatif merupakan kemampuan peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kemampuan ini dapat terwujud pada kemampuan menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Kreativitas merupakan hal yang penting untuk digali karena dapat menunjang masa depan. Contoh implementasi elemen kreatif yaitu dengan merangsang peserta didik untuk memberikan ide yang berbeda dari teman-teman lain dalam suatu proyek, mampu mengolah informasi atau mencari inspirasi dan melahirkan gagasan baru, serta menyelesaikan masalah dengan cara atau pendekatan yang berbeda. Elemen keenam yaitu bernalar kritis. Wujud nyata bernalar kritis adalah peserta didik yang mengolah informasi terlebih dahulu sebelum dapat diterima oleh pemikirannya. Pada dasarnya, bernalar kritis atau berpikir kritis dapat diartikan sebagai sebuah proses intelektual dengan melakukan pembuatan konsep, penerapan,
melakukan sintesis atau mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui observasi, pengalaman, refleksi, pemikiran, dan komunikasi sebagai dasar untuk meyakini dan melakukan sesuatu. Contoh implementasi elemen bernalar kritis yaitu dengan merangsang peserta didik untuk memperoleh dan memproses informasi serta gagasan, menganalisis sekaligus mengevaluasi proses penalaran yang terjadi dalam pikiran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir itu sendiri, serta mengambil keputusan sebagai hasil dari proses berpikir. Selanjutnya sesi diskusi. Penerapan profil pelajar Pancasila harus mulai dicontohkan para pendidik. Sebagai calon pendidik, apa saja yang dapat dicontohkan kepada peserta didik untuk menumbuhkan 6 elemen profil pelajar Pancasila? Kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu profil pelajar Pancasila merupakan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila meliputi 6 elemen yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Keenam dimensi ini tidak dapat dipisahkan dan harus dilihat sebagai satu kesatuan. Jika salah satu dimensi hilang, maka profil tidak akan memiliki makna. Dalam usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila, pendidik memainkan peran penting. Pendidik harus memberikan teladan dan mempraktikkan profil pelajar Pancasila untuk mempermudah peserta didik mengamati dan belajar dari tindakan pendidik. Selain itu, usaha lain yang dapat dilakukan dengan memberikan materi dan program kepada peserta didik yang memuat aspek-aspek profil pelajar Pancasila dalam setiap mata pelajaran, tidak hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.